Kembali lagi bersama saya Jora Syahrido Pratama dalam program berita hari ini. Kami akan mengulas fenomena yang semakin dekat dengan kehidupan pelajar, yaitu pengaruh media digital di lingkungan sekolah. Di era perkembangan teknologi yang begitu pesat, media digital telah menjadi bagian penting dalam aktivitas belajar maupun kehidupan sehari-hari siswa. Lalu, bagaimana sebenarnya dampak penggunaan media digital terhadap para siswa di SMA Negeri 2 Kota Bengkulu? Apakah membawa lebih banyak manfaat atau justru menimbulkan tantangan baru dalam dunia pendidikan? Tim kami telah melakukan penelusuran langsung untuk melihat bagaimana para siswa dan guru memanfaatkan media digital dalam proses belajar mengajar. Berikut laporan selengkapnya. Penggunaan media digital seperti smartphone, media sosial, dan platform video kini semakin dekat dengan kehidupan pelajar. Namun, penggunaan yang tidak terkontrol dikhawatirkan dapat mempengaruhi minat belajar siswa. Lalu, bagaimana sebenarnya dampak media digital terhadap minat belajar siswa SMA di Kota Bengkulu? Berikut liputannya. Lalu, bagaimana sebenarnya pengaruh media digital terhadap siswa di tingkat SMA? Media digital kini tidak hanya digunakan sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi salah satu sumber informasi dan pembelajaran bagi para pelajar. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana media digital mempengaruhi kegiatan belajar maupun aktivitas sehari-hari siswa, kami telah berbincang langsung dengan beberapa siswi serta guru di SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Baiklah pemirsa, di sini saya sudah bersama siswi dari salah satu SMA yang ada di Bengkulu, yaitu SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Sebelumnya boleh perkenalan dulu namanya siapa? Ya, perkenalkan, nama aku Gasandi Anwar dan aku menduduki bangku kelas 2 SMA. Baiklah, di sini saya akan langsung lanjut ke pertanyaannya. Seberapa sering kamu menggunakan media digital seperti smartphone atau media sosial setiap hari? Izin menjawab, kalau aku biasanya kalau smartphone aku gunain setiap hari karena aku juga ada les itu 2 kali seminggu dan itu tuh perlu HP. Dan juga di sekolah terkadang juga masih ada sih yang disuruh pakai HP walaupun sekarang tapi udah ada peraturan nggak boleh bawa HP. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Menurut kamu apakah penggunaan media digital mempengaruhi minat belajar kamu dan jelaskan kenapa? Kalau menurut saya sendiri sih enggak, soalnya itu lebih ke pribadi masing-masing gimana dia memanage waktu dia dalam bermain media sosial dan juga bagaimana dia main HP dan juga belajarnya gimana. Terima kasih ya. Baiklah pemirsa, di sini saya sudah bersama salah satu guru yang ada di SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Boleh perkenalan dulu Pak, namanya siapa? Boleh. Nama saya dari Aprianto, di sini sebagai guru matematika dan ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menanyakan tentang pengaruh media digital terhadap siswa-siswa yang ada di SMA Negeri 2 Kota Bengkulu. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Menurut Bapak, bagaimana pengaruh penggunaan media digital terhadap minat belajar siswa saat ini? Ini media yang seperti apa dulu? Kayak media sosial, media digital kayak HP gitu. Maksudnya seperti platform TikTok gitu. Iya. Menurut saya sih dampaknya sih harusnya positif ya. Tapi balik ke yang saya lihat ada positifnya dan negatifnya. Jadi tergantung siswanya. Nanti dia masih Ya. Ke yang pertanyaan kedua, apakah media digital lebih banyak memberikan dampak positif atau negatif bagi siswa-siswa? Nah, memberikan dampak negatif positif ini ya sama tergantung siswanya sendiri yang menggunakan. Karena kan semakin banyak dia mencari tentang suatu topik, nanti algoritma yang memberi dia, ya, terutama yang dia cari itu yang sering muncul. Ya. Jadi kalau dia sering mencari tentang ilmu-ilmu atau materi-materi yang bagus itu banyak yang positif. Mungkin pun baliknya ya Pak. Terakhir, apa saran Bapak agar siswa dapat memanfaatkan media digital secara bijak untuk belajar? Ya, saran saya sama seperti saya kalau di kelas, saya selalu bilang kepada siswa, kita tuh harus imbang, bukan tidak boleh mengkonsumsi yang konten-konten yang ringan ya gitu. Tapi kita juga harus mencari konten-konten yang bermutu. Jadi supaya bermanfaat atau berimbang, kita harus mencari konten-konten yang sama. Contohnya aja kalau di YouTube itu tontonlah Kok Bisa, Kamar Film, Kamar Editor, terus Lebah itu, Seekor Lebah itu semuanya memberikan materi-materi yang bagus. Tapi juga di samping itu kita juga butuh hiburan. Jadi kita juga boleh menonton itu. Dan juga menurut saya belajar di pakai media itu tidak hanya belajar materi-materi eksak ya,
mungkin bisa belajar tari. Nah itu juga termasuk bagian yang bisa memberikan positif. Jadi tergantung emang siswanya sendiri. Iya, jangan terlalu banyak yang konten yang tidak bermanfaat maksudnya. Harus imbang ya Pak. Boleh, tapi jangan terlalu banyak. Ya. Oke, terima kasih Bapak udah bersedia diwawancarai. Semoga wawancara kita bermanfaat untuk siswa-siswa. Terima kasih Bapak. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa media digital memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan para siswa. Selain digunakan sebagai sarana hiburan, media digital juga membantu siswa dalam mencari informasi dan mendukung proses belajar. Namun, penggunaan media digital juga perlu disertai dengan pengawasan serta pengelolaan waktu yang baik agar tidak mengganggu aktivitas belajar para siswa. Dari SMA 2 Kota Bengkulu dapat disimpulkan bahwa penggunaan media digital dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap minat belajar siswa. Oleh karena itu diperlukan kesadaran dari siswa serta pengawasan dari guru dan orang tua agar media digital dapat dimanfaatkan secara bijak untuk mendukung proses belajar.